Pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang ahkamul hajj. Al-hajju min afdhalil ibadat. Haji merupakan amalan yang paling di antara amalan yang paling afdal, wa ajalut ta'at, dan ketaatan yang paling mulia, wa huwa ahadu arkanil Islam alladhi ba'athallahu bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Haji merupakan salah satu di antara rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah haji, wallati la yatimmu dinul abdi illa biha, di mana ketika seorang muslim, seorang muslimah diberi oleh Allah kesehatan, kemampuan secara fisik, secara finansial, kemudian tidak berhaji, maka Islamnya tidak sempurna. Maka Islamnya tidak tersempurna. Maka Islam seseorang tidak sempurna manakala diberi oleh Allah kemampuan kesehatan, kemampuan secara finansial, kesehatan secara fisik, namun dia tidak berhaji, maka keislamannya tidak sempurna. Ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah haji ini atau ibadah yang lainnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan jika termenuhi dua perkara, dua syarat. Ahaduhuma al-ikhlas lillahi azza wa jal. Yang pertama ikhlas. Hajinya ikhlas lillah, la riya'an wala sum'ah, tidak ada unsur riya atau sum'ah agar orang lain mendengarnya, orang lain melihatnya. Betul-betul berhajinya bi'ayyaqsida biha wajh Allah, yang mengharapkan wajah Allah, wa darul akhirah, dan negeri akhirat, mengharapkan pahala jasa Allah. Kemudian yang kedua, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha qawlan wa amalan. Ketika seseorang melaksanakan ibadah umrah atau haji, mesti harus mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik itu berupa qaulan, ucapan, maupun amalan, perbuatan. Oleh karenanya Nabi berpesan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang tata cara manasik ibadah haji kalian. Itulah pentingnya kita mengkaji sifatul hajj, ya, tata cara ibadah haji yang benar sesuai tuntunan Nabi SAW. Pada pertemuan yang lalu telah kita kaji tentang bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah haji tamattu sampai selesai, ya, dan diakhiri haji itu dengan tawaful wada'. Namun bagi ummahat, bagi akhwat yang memiliki uzur karena haid atau nifas, maka kewajiban terakhir sebelum meninggalkan Mekah itu tawaf wada' menjadi gugur. Kemudian di sana ada beberapa hal atau perkara yang wajib alal muhrim, bagi orang yang sedang berhaji atau berumrah, ia perhatikan, baik itu perkara yang wajib dikerjakan maupun perkara yang harus ditinggalkan. Yang pertama, yakuna multaziman bima aujaballahu alaihi min syara'i' dinihi kas-salati fi awqatiha ma'al jamaah. Yang pertama, wajib hendaklah seorang muslimah ketika berhaji dan melaksanakan umrah, ya wajib menjaga syariat-syariat Allah, syariat agama ini, seperti sholat pada waktunya. Banyak di antara kaum muslimin, kaum muslimat yang ketika berumrah atau berhaji safar, bahkan ketika berada di pesawat,
nggak sholat. Ya, bagaimana mungkin ibadah hajinya, umrohnya diterima insya Allah kalau ibadah sholat, di mana sholat, ibadah sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sampai-sampai Nabi bersabda apa, idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Manakala sholat seseorang itu bagus, ya, idza salahat saluha sairu amalihi. Apabila sholatnya bagus, seluruh amalnya dicatat, dihitung atau dinilai insya Allah amalannya baik, amalannya bagus, amalannya diterima insya Allah. Namun manakala ibadah sholat ini rusak, sholatnya tidak dijaga, ya, maka rusaklah seluruh amalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, ada orang-orang yang sholat tetapi celaka, fawailul lil musallin. Celakalah, maka celakalah orang-orang yang sholat. Sholat celaka, bagaimana yang tidak sholat, bagaimana yang tidak menjaga sholat. Ya, ini sebabnya kenapa dia celaka, padahal dia sholat, padahal dia muslim, padahal dia muslimah. Karena alladzina hum an sholatim sahum. Yang celaka adalah mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Para ulama ahli tafsir menjelaskan makna sahun di sini, maknanya adalah alladzina yuakhiruna sholat an waqtiha. Dia sholat tetapi menunda-unda waktu sholat hingga ia mengerjakan sholat pada akhir waktunya. Bagaimana kalau kita meninggalkan, menunda sholat tanpa udzur syar'i saja menjadikan celaka. Pantaslah kalau dalam surat Al-Mu'min Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di antaranya alladzina hum ala shalawatin muhafidun. Orang yang beriman adalah orang yang menjaga salat 5 waktunya. Ini kewajiban pertama bagi seorang muslim ketika melaksanakan rukun Islam kelima, jangan sampai mengabaikan kewajiban yang sangat urgen, bahkan pembeda antara muslim dan non-muslim, yaitu sholat. Dalam sholat kita jaga dalam kondisi apapun, kita jangan sampai meninggalkan dalam kondisi apapun. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu hingga datang kepada kalian keyakinan, yaitu kematian. Kemudian agar ibadah haji kita mabrur, ya, sehingga mendapatkan jannah, mendapatkan ampunan, bahkan mendapatkan janji Allah berupa jannah. Yang kedua, hendaklah yatajannab ma nahallahu anhu minar rafathi wal fusuki wal isyan. Hendaklah ia menjauhi apa yang Allah larang darinya, berupa rafath, berbicara cabur pada saat kita melaksanakan umroh maupun haji. Wal fusuk, jangan sampai melakukan suatu kefasikan, dosa, ya, kefasikan, wal isyan, dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197, yaqulullahu taala, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, barang siapa yang telah farada, ini sudah niat melaksanakan ibadah haji atau umrah, ya, melaksanakan ibadah haji, dia sudah berihram, maka Allah firman fala rafath, jangan dia melakukan perbuatan rafath, ya, perkataan cabul dan yang sejenisnya, wala fusuk, dan janganlah ia melakukan kefasikan, wala jidala fil hajj, dan janganlah ia berdebat, berjidal ketika berhaji. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, man hajjal baita walam yarfus walam yafsuk roja ka yaumi waladat ummuh. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah walam yarfus, dia tidak melakukan perbuatan rofas, ya, perbuatan cabul, perkataan cabul,
walam yafsuk, dan tidak melakukan suatu perbuatan kemaksiatan, kefasikan, roja kayomi waladatu ummu, ia akan kembali setelah pulang hajinya bagaikan dilahirkan dari perut ibunya. Ini dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah kewajiban yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim ketika berhaji. Kemudian yang ketiga, yatajannaba adhiyatal muslimin bil qaul awil fi'l indal masyair aw ghairiha. Seorang ketika masa ibadah haji harus menjauhi daripada menyakiti orang-orang muslim yang lainnya, baik dengan perbuatan atau perbuatan ketika berada di masyair, ketika sedang berada di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, di Haram, dan yang lainnya. Ini hendaklah dijauhi. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan kita. Kemudian yang keempat, ayatajannaba jami' mahdhuratil ihram. Hendaknya menjauhi semua larangan-larangan ihram. Ini yang harus kita kaji. Ya. Larangan-larangan daripada ihram. Al-mahdhuratul awal, larangan ihram yang pertama adalah halqus sya'ar. Ketika seseorang sudah berihram, niat melaksanakan ibadah umroh atau haji, maka ada di sana mahdhurat al-ihram, larang-larang bagi orang ihram. Pantangan yang harus dijauhi. Ya. Ya, itu dijelaskan lama, ada 9, ya. Tis'atu asya, ada 9. Yang pertama halqus sya'ar, memotong rambut kepala atau rambut yang berada di tubuh kita, baik rambut ketiak atau yang lainnya. Ini pokoknya memotong rambut, baik rambut kepala maupun rambut yang ada pada tubuh kita ini terlarang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-196. Allah berfirman, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian hingga hewan sembelihan sampai pada tempatnya. Ini yang pertama, kita dilarang mencukur atau mencabut rambut yang ada pada tubuh kita, mencukur rambut kepala atau mencabut rambut yang ada pada tubuh kita. Ini harus kita jauhi. Yang kedua, taqlimul adhafir aw qassuha min yadin aw rijlin bila udhrin. Yang kedua, memotong kuku, baik kuku tangan, kuku kaki. Ya. Ini dilarang ketika seorang sedang berihram dalam kondisi muhrim. Namun manakala kukunya ada yang pecah atau lepas, ya, maka tidak ada fidyah, tidak ada fidyah. Kemudian, namun manakala seseorang seseorang tadi dilarang memotong rambut kepala, tapi manakala seseorang pada rambutnya gatal, ada kutunya, ada kumannya, umpamanya. Kemudian atau karena mungkin pusing sakit kepala, ini rambut harus dipotong, umpamanya, pada dalam kondisi berihram. Karena ini ada udzur, tapi udzur ini tetap harus ada tebusan, namanya fidyah mukhayyarah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 196, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Maka barang siapa di antara kalian sakit, ya, aw bihi ada, atau pada ada mirroksi, pada kepalanya sakit tadi, mungkin banyak kutunya dan yang lainnya,
atau sebab yang lainnya, maka dia harus ketika terpaksa memotong, dia harus membayar fidyah, fidyah mukhayyar. Min siyam, puasa 3 hari, au sodaqah, atau memberi makan 6 fakir miskin, au nusuk, atau menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Hal itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih tentang perincian. Kalau dalam ayat tadi disebutkan hanya untuk Allah perintahkan supaya membayar fidyah, ya, puasa atau memberi makan. Kemudian Nabi menjelaskan qal huwa siyamu salasati ayyam au it'amu sittati masakin au dzabhu syat. Ketika Allah memerintahkan supaya berpuasa, berarti puasanya 3 hari. Membayar fidyah, membayar tebusan karena mencukur rambut kepala disebabkan pada rambut kepalanya ada kutunya atau mungkin sakit, mesti harus dipotong rambut kepalanya. Kemudian yang kedua, it'am, Allah merintahkan hanya memberikan makan, tetapi Nabi menjelaskan it'am sittati masakin, beri makan 6 fakir miskin, atau menyembelih seekor kambing. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Artinya ya terkena fidyah, harus membayar tebusan dengan fidyah mukhayyar, pilihan, boleh memilih mana yang ringan baginya. Mana yang ringan baginya. Jadi yang pertama, yang wajib kita jauhi, larang daripada ihram adalah halqus syar, memotong rambut, baik rambut kepala maupun rambut yang ada pada tubuh kita. Kemudian yang kedua, taklimul adzafir, memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Kemudian yang ketiga, taghtiyatu ra'sid dzakar, ya, menutup kepala bagi laki-laki. Ini larang khusus bagi laki-laki, termasuk menutup kepala dengan peci, topi, ya, dengan semak, dengan imamah dan yang lainnya dilarang. Ini dilarang karena Nabi SAW melarangnya. Seseorang ketika dalam kondisi berihram, ya, kondisi berihram, menutup kepalanya. Oleh karenanya, min adati, di antara adat kebiasaan Nabi, beliau selalu menutup kepala dengan imamah. Namun ketika berihram, Nabi tidak menutup kepalanya. Kaidah tidak boleh menutup kepala dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, kullu muttasilin malamisin yuradu li satri ra'si. Ya. Jadi dikatakan menutup kepala itu semua yang nempel, ya, dengan kepala. Tujuannya menutup kepala, ini dilarang khusus bagi laki-laki. Tapi memakai payung, ya, kita berteduh di bawah kendaraan, kita berteduh di kemah, ini tidak termasuk hal yang terlarang. Termasuk hal yang terlarang juga ada payung yang nempel di kepala, ya, langsung nempel ke kepala, ini terlarang. Tapi kalau ada payung, ada tiangnya terikat di kepala, kemudian masih ada tidak nempel pada kepala atau rambut kepala, maka tidak mengapa. Itu larangan ihram yang ketiga, yaitu taghtiyatu ra'si adzakar. Jadi menutup rambut kepala bagi kaum laki-laki. Kemudian mahdzurah, al-mahdzur ar-rabi', hal yang terlarang bagi yang keempat ada juga khusus bagi laki-laki, yaitu lubsuz zakar al-makhit ala badani aw ba'dihi min qamisin aw imamatin aw sarawil. Larang yang keempat ini khusus laki-laki juga, ya, sebagaimana larangan yang ketiga,
yaitu memakai pakaian yang makhit, ya. Di antara penerjemah menerjemahkan makhit itu berjahit, itu tidak tepat, ya. Yang dimaksud makhit adalah pakaian yang membentuk badan atau membentuk tubuh. Pakaian yang biasa kita pakai, baik ini baju jubah, baju kemeja, ya, baik celana eh, celana biasa, celana levis, celana dalam, ini termasuk yang terlarang, ya, ketika seorang berihram. Jadi intinya pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari dimaksud dengan makhit. Hal ini terlarang, ini khusus bagi laki-laki. Hal itu sebagaimana pernah Nabi ditanya tentang mayal basul muhrim. Pakaian apa sih yang boleh dipakai seorang yang berihram? Qal la yalbasul qamis. Nabi bersabda, seorang yang berihram tidak boleh pakai baju, jubah, kemeja, dan semisalnya. Walal imamah, tidak boleh pakai imamah. Ya. Walal baronis, tidak boleh pakai topi. Walal sarawil, tidak boleh pakai celana panjang atau pendek. Ya. Dan juga wala sauban massahu wasun wala za'faran. Jadi tidak boleh memakai baju atau baju ihram yang eh, diolesin atau tersentuh dengan wangian za'faron atau wangian yang lain. Wala khuffain, dan juga termasuk tidak boleh bagi laki-laki memakai sepatu. Ya, tidak boleh memakai sepatu. Termasuk juga kaos kaki, ini nggak boleh bagi laki-laki ketika sedang berihram. Kemudian itu larangan keempat. Kemudian al-khamis min mahdharatil ihram, yang kelima di antara larangan ihram adalah at-tibu. At-tibu artinya memakai minyak wangi. Jadi tidak boleh bagi seorang yang berihram memakai minyak wangi. Ya, bagi wanita apalagi, ya, laki-laki saja tidak boleh, apalagi wanita. Apalagi wanita. Kemudian larangan ihram yang ke-6 adalah qatlu saydil barri wastiyaduhu. Ya, membunuh hewan buruan darat dan juga termasuk berburu. Artinya membunuh hewan dan berburu ini terlarang. Jadi biasanya di Makkah itu banyak burung-burung, ini nggak boleh kita tangkap, tidak boleh kita bunuh. Hal ini Allah larang dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh sayd, ya, hewan buruan, wa antum hurum, sementara kalian dalam kondisi berihram. Ai muhrimun bil hajj abil umrah. Baik kalian berihram dalam untuk berhaji maupun ihram untuk umrah. Ihram dalam kondisi ihram untuk haji maupun ihram untuk umrah. Kemudian larangan ihram yang ke-7 adalah aqdun nikah. Fala yaqidun nikah li nafsi wala li ghairi bil wilayah awil wikalah. Seseorang ketika dalam kondisi berihram tidak boleh mengadakan akad nikah, baik itu akad nikah untuk dirinya maupun orang lain, baik itu sebagai wali atau mewakilkan. Ya, ini tidak boleh. Hal itu
termaktub dalam hadis Muslim dari sahabat Utsman bahwasanya la yankihul muhrimu wala yunkah. Tidak boleh seorang yang sedang berihram mengadakan akad nikah dan tidak boleh menikahkan. Ini larangan yang ke as-sabi' 7. Kemudian yang ke-8, min mahdhuratil ihram al-wat'u, yaitu al-jima', ya, hubungan suami istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam ayat yang ke-197, yaqulullahu ta'ala faman farada fihinnal hajja fala rafath. Di sini fala rafath, Allah melarang seseorang ketika sedang berhaji atau umroh sementara dalam kondisi berihram untuk melakukan rafath. Karena Ibnu Abbas menjelaskan rafath maknanya al-jima', hubungan suami istri. Di antara ulama menjelaskan rafath maknanya adalah al-jima' wa muqaddimatuh, hubungan suami istri dan muqaddimahnya, ya, termasuk bercumbu dengan istri. Ya, ini termasuk yang terlarang ketika sedang berihram. Oleh karenanya ini perinciannya, ini bahayanya ketika seseorang tidak tahu hukum tentang apa yang dilarang ketika sedang berihram, sementara ia merasa ini istri saya halal, ya. Maka dijelaskan ulama, ya, faman jama qabla tahallulil awal fasada nusukuhu. Barang siapa yang menggauli istrinya sebelum tahallul awal. Tahallul awal itu kapan? Bagi yang melaksanakan haji tamattu, tahallul awal itu setelah pada tanggal 10 melempar jumrah aqabah dan mencukur rambut kepala. Jadi pulang dari Muzdalifah umpamanya langsung ke hotel, ya. Suami istri melakukan hubungan suami istri. Ya, faman jama'a qabla tahallulil awal, sebelum tahallul awal dia hubungan suami istri. Maka apa? Fasadan sukuhu, maka ibadah hajinya rusak. Ya, wa yalzamuhu al-mudiyyu fihi wa ikmalu manasikihi. Ya. Walaupun rusak bukan berarti ya sudahlah saya sudah terlanjur hubungan suami istri, akhirnya apa? Nggak melanjutin hajinya. Tetap dia berkewajiban melanjutkan ibadah hajinya sampai selesai. Harus menyempurnakan ibadahnya selesai walaupun rusak. Kenapa? Karena Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yaqul wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ketika seseorang telah melaksanakan, sudah berihram melaksanakan ibadah umrah maupun haji maupun umrah, maka harus disempurnakan. Ini perintah Allah. Jadi pertama hajinya rusak kalau seseorang sepasang suami istri melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal, tahallul pertama. Kapan dikatakan seseorang berhaji telah tahallul awal? Ya, ya kalau orang melaksanakan haji tamattu, tahallul awalnya ada 2 kali. Tahallul awal pertama ketika selesai melaksanakan umroh. Ya, itu tahallul, bahkan saya katakan itu tahallul kubur bukan tahallul awal, ya. Ya, jadi yang dimaksud tahallul awal di sini adalah tahallul pada tanggal 10 setelah melempar jumrah aqabah dan mencukur rambut kepala. Maka melaksanakan 2, intinya telah melaksanakan pada tanggal 10 atau melaksanakan 2 amalan dari amalan-amalan pada Yaumun Nahr pada tanggal 10. Ya, pada tanggal 10. Ya minimalnya setelah pulang dari Muzdalifah, bermabit di Muzdalifah, pulang pagi langsung melempar jumrah aqabah. Kemudian mencukur rambut kepala, kemudian mandi pakai baju biasa, itu tahallul awal. Nah, ketika sebelum tahallul awal dia melakukan hubungan suami istri, maka terkena kafar mughaladah, ya, artinya di sini hajinya rusak. Yang kedua, dia wajib melanjutkan
pelaksanaan ibadah hajinya dan menyempurnakannya. Kemudian yang ketiga, wa yalzamu aidan ayaqdiyahu tsaniya amin. Yang ketiga, dia wajib mengkodok pada tahun berikutnya, mengkodok hajinya karena hajinya sudah rusak. Kemudian yang keempat, wa alaihi dzabhu badanah. Jadi yang keempat, dia wajib memotong seekor unta. Wajib memotong seekor unta. Ini jika hubungan suami istrinya sebelum tahalul awal. Namun ketika melakukan hubungan suami istri setelah tahalul awal, artinya setelah tahalul awal itu setelah melempar jumrah aqobah, kemudian mencukur rambut kepala, ya, kemudian pakai baju biasa, mandi pakai baju biasa, kemudian melakukan hubungan suami istri, maka lam yafsud nusukahu. Ibadah hajinya tidak rusak, tetapi dia tetap kena dam, yaitu dzabhus syad, memotong seekor kambing. Yaitu harus dipotong di Mekah dan dibagikan kepada fuqara Mekah, fakir miskin Mekah. Tidak boleh memakan dagingnya sedikit pun. Ini bahaya melakukan rafath, melakukan hubungan suami istri ketika sedang berhaji sebelum tahalul awal. Tadi ada 4 konsekuensi. Yang pertama, ketika sebelum tahalul awal melakukan hubungan suami istri, hajinya rusak. Yang kedua, dia wajib melanjutkan pelaksanaan ibadah hajinya dan menyempurnakannya. Yang kedua. Yang ketiga, dia wajib mengganti hajinya tahun berikutnya. Kemudian yang keempat, dia wajib memotong seekor unta. Ya, terkena dam memotong seekor unta. Namun manakala setelah tahalul awal, yaitu setelah melempar jumrah aqobah pada tanggal 10, kemudian mencukur rambut kepala, maka dia terkena hajinya tidak rusak, tetapi dia tetap kena dam memotong seekor kambing. Ini larangan ihram yang ke asamin, yang ke-8, yaitu al-watu', ya, al-wat'u, itu hubungan suami istri. Kemudian at-tasi', larangan yang ke-9, yaitu al-mubasyaratu dunal farji. Al-mubasyarah dunal farji. Jadi bercengkrama, ya bercumbu dengan istri, ya, selain farji, artinya selain melakukan hubungan suami istri. Ini juga terlarang walaupun istri halal, tetapi ketika dalam kondisi ihram tidak boleh. Apalagi ketika yang dicium pamannya wanita yang bukan mahramnya, tentu dosanya berlipat, ya. Kenapa terlarang hal ini? Karena wasilatan ilal wat'i. Ketika seseorang mencium istrinya sementara dalam kondisi berihram, ini bisa jadi terjerumus kepada perbuatan yang terlarang lebih besar, yaitu melakukan hubungan suami istri. Yang dimaksud dengan mubasyarah di sini adalah mulamasatul mar'ati bisyahwah. Memegang, mencium istrinya dengan penuh syahwat. Ya. Inilah 9 larangan ketika seorang berihram. Oleh karenanya, agar ibadah haji kita sempurna, ibadah haji kita mabrur, hendaklah kita menjauhi larangan-larangan ihram yang 9 ini yang dijelaskan oleh ulama, larangan-larangan daripada ihram. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimullah. Kemudian ada beberapa nasihat atau perkara yang hendaklah kita jauhi. Tadi poin yang keempat, jannab jami' mahduratil ihram, menjauhi semua larangan-larangan ihram tadi yang disebutkan ada 9, termasuk juga
Di antara ulama ada yang menyebutkan mahdhuratul itam sab'ah, ada yang larangan ihram khusus laki-laki, ada larangan ihram khusus perempuan. Khusus laki-laki tadi seperti menutup rambut kepala yang nempel pada kepala, ya. Kemudian eh, memakai kamis, baju kemeja, ya, dan pakaian yang biasa kita pakai bagi laki-laki ini khusus laki-laki. Juga termasuk eh, tidak boleh kita memakai penutup kepala, ya, yang menempel atau yang sejenisnya. Kemudian juga di sana ada perkara yang mungkin sebagian orang menganggapnya itu terlarang, ya, terlarang ketika sedang berihram, tetapi hakikatnya boleh. Artinya tidak termasuk yang dilarang ketika seorang berihram melakukan atau memakai sesuatu yang nampaknya atau mungkin menurut anggapan sebagian orang itu terlarang. Itu yang pertama, yalbisa na'lain, memakai dua sandal itu boleh. Kalau satu sandal nggak boleh, dua sandal boleh. Tapi sepatu tadi tidak boleh. Kemudian memakai khatim, memakai cincin juga. Tapi syaratnya cincin bukan dari emas bagi laki-laki. Dilarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Kemudian termasuk hal yang diperbolehkan bagi orang yang berihram, memakai nadharatul ain, ya, kacamata, baik kacamata yang hitam untuk penangkal sinar matahari maupun kacamata biasa yang dipakai. Termasuk juga sama'atul udhun, memakai mungkin handset, ya. Ya. Kemudian juga as-sa'ah, memakai jam, bisa sa'ah di tangannya, atau memakai sesuatu yang dikalungkan, ya, seperti mungkin kartu nama dikalungkan. Juga wayalbas al-hizam, juga boleh memakai sabuk, ya, memakai sabuk walaupun mungkin sabuknya ada yang lebar, mungkin beberapa senti, ada lebarnya 10 cm, tidak mengapa walaupun sabuknya berjahit, ya, walaupun sabuknya berjahit, karena yang dilarang, yang dimaksud makhit adalah memakai pakaian yang membentuk tubuh atau pakaian yang biasa kita pakai, tetapi sabuk, akan tetapi sabuk bukanlah hal yang terlarang. Termasuk tadi hal yang terlarang ketika seorang berihram adalah memakai wewangian pada badan kita atau baju ihram kita ketika kita dalam kondisi berihram. Tetapi boleh kita memakai pembersih selain pembersih yang tidak berbau. Makanya ada sabun yang nggak bau, ada. Ini boleh sabun tapi nggak bau wangi, ini boleh. Ya, maka boleh. Di sana juga ada larangan khusus wanita, diantaranya memakai cadar, ya, bagi wanita, tetapi ketika ada laki-laki asing yang memandangnya, melihatnya, hendaklah ditutupnya. Itulah beberapa hal yang wajib atau hendaknya yang wajib dikerjakan, yang larangan ditinggalkan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, sehingga ia mendapatkan haji yang mabrur. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas di sana ada coba ingetin dia lagi. Yang disebut dengan arkanul hajj, wajibatul hajj, ya, beberapa rukun ibadah haji, wajib-wajibnya haji, ya, ini juga harus hendaknya kita hafal,
Karena rukun jika kita tinggalkan dengan sengaja, ya rukun jika kita tinggalkan dengan sengaja, maka baik sengaja maupun tidak, rukun haji yang disebutkan oleh ulama ada 4. Al-ihram, yang pertama, rukun pertama al-ihram, yaitu niat ad-dukhul fi nusuk, niat ad-dukhul fi nusuk, niat memasuki pelaksanaan ibadah haji tertentu. Itu berihram, itu rukun. Yang kedua al-wuquf di Arafah, wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah tawaful ifadah atau tawaf ziarah, ini rukun yang ketiga. Dan yang keempat sa'i baina Safa wal Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah, ini juga rukun yang keempat. Oleh karenanya man taraka ruknan min hadil min ruknan min arkanil hajj fa batala hajjuhu hatta ya'tiya bihi. Jadi barang siapa yang meninggalkan satu saja di antara rukun yang 4, maka ibadah hajinya batal, ya. Ibadah hajinya tidak sah sehingga ia melaksanakan rukun tersebut. Ya, yang masih sangat mungkin dilaksanakan ketika sudah luput, ya, itu tawaf ifadah, sa'i haji. Tapi kalau wukuf di Arafah karena waktunya setahun hanya sekali, ya, ini tidak mungkin diganti pada hari yang lain, ya, tidak mungkin diganti pada hari yang lain. Berbeda dengan tawaf ifadah. Seorang wanita ketika tanggal 10 masih haid, tanggal 11, 12 sampai mau pulang ke negerinya, ya, atau ke tempat tinggalnya masih haid. Padahal tawaf ifadah atau tawaf ziarah ini hukumnya rukun, mesti harus dikerjakan. Maka ada beberapa keadaan jika memungkinkan menunggu sampai selesai haidnya, sampai suci. Jika tidak memungkinkan menunggu, mesti harus pulang, nggak apa-apa pulang, tetapi mungkin nggak balik lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji. Karena masih ada 2 rukun yang belum dikerjakan, yaitu tawaf ifadah dan sa'i haji. Maka jika memungkinkan bisa kembali lagi ke Mekah pada bulan-bulan setelah selesai melaksanakan ibadah haji, di luar bulan haji, masih bisa dikodok. Namun manakala tidak memungkinkan karena haji saja ini pas-pasan biayanya umpamanya, ya, atau istilahnya mustahil lah kalau bisa ke Mekah lagi walaupun umroh, ya, ulama yang berpendapat apa, ia tetap hendaklah dia melakukan atau melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji ini walaupun dalam kondisi belum suci, tapi dengan syarat dia harus menjaga diri jangan sampai darahnya tercecer atau keluar daripada dirinya. Artinya harus menjaga diri jangan sampai darahnya menetes atau tembus. Hal ini alternatif terakhir, artinya pilihan terakhir dalam kondisi terpaksa, ya. Dan itu insya Allah ma'fu di sisi Allah, walaupun tawaf dalam kondisi belum suci. Dan itu sebenarnya bisa dikodok seandainya memungkinkan di luar bulan haji. Namun wukuf di Arafah, rukun haji yang kedua ini tidak bisa diganti di bulan yang lainnya kecuali di bulan haji, ya, dan itu tanggalnya pun tanggal 9 Dzulhijjah, karena hari Arafah setahun hanya sekali, itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Begitu pula manakala seseorang dia ke Arafah, ya, namun ternyata
di luar area Arafah ketika wukuf juga hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah, ya mesti harus mengulang lagi haji di tahun berikutnya. Artinya mengulang dari awal. Kemudian juga kita telah menjelaskan tentang wajibatul hajj, wajib-wajibnya haji ada 7 ya. Al-ihram minal miqat, berihram dari miqat. Ya. Kemudian yang kedua wukuf bi Arafah hatta al-maghrib, wukuf di Arafah hingga maghrib, hingga tenggelam matahari. Kemudian ketiga al-mabitu bi Musdalifah, bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 malam 10 Dzulhijjah sampai sholat subuh di Musdalifah. Kemudian yang keempat al-mabit di Mina layali ayamit tasyrik, di mabit di Mina pada hari-hari tasyrik, pada malam hari-hari tasyrik. Berarti ketika kita berhaji sampai nafar tsani, berarti bermabit pada tanggal 10 malam 11, tanggal 11 malam 12, tanggal 12 malam ke-13. Mabit 3 malam ini hukumnya wajib. Manakala seseorang meninggalkan mabit di Mina dikarenakan tidak ada udzur syar'i, maka dia terkena dam. Ya. Kemudian yang kelima, ramyul jumroh atau ramyul jamarat, melempar jumroh. Pada tanggal 10 hanya jumroh Aqobah saja, satu jumroh Aqobah. Tanggal 11, 12, 13, maka ketiga jumroh. Melempar jumroh pada tanggal 11, 12, 13 waktunya dimulai ba'da zawal, ini setelah zuhur. Sebagian kaum muslimin ada yang melontar jumroh untuk tanggal 11 itu setelah sholat subuh. Tanggal 11 setelah sholat subuh, bahkan ada yang mulai dari malam. Ya, mulai dari malam ini jelas suatu kekeliruan yang wajib kita seorang muslim mengingatkannya. Ya, wajib kita sampaikan pada saudara kita yang berhaji. Ya, mereka menganggapnya malam 11 itu sudah boleh melontar. Dan melontar mulai dari malam 11, melontar ke 3 jumroh. Melontar ke 3 jumroh. Padahal itu ketika melontar pada tanggal 10 malam ke 11 itu hitungannya masih hari tanggal 10. Karena dimulai setar pelaksanaan melontar ke 3 jumroh pada tanggal 11, 12, 13 adalah ba'da zawal, setelah zuhur sampai qabla al-fajr, sampai sebelum adzan subuh. Kemudian wajibatul hajj yang keenam adalah tawaful wada. Ini jelaskan bagi wanita jika ada udzur sebelum tawaf wada karena haid atau nifas, maka kewajiban tawaf wada ini menjadi gugur. Dan tawaf wada adalah tawaf perpisahan ketika hendak meninggalkan Mekah. Artinya ketika jamaah haji masih lama kepulangannya ke Indonesia, maka belum disyariatkan tawaf wada. Bahkan seandainya dia tawaf wada setelah pulang dari Mina pada tanggal 13 umpamanya, sementara ia masih tinggal di Mekah, masih tinggal di hotel di sekitar Mekah, maka ia wajib tawaf wada lagi sebelum meninggalkan Mekah. Artinya tawaf wada pertama tidak sah, tidak dianggap. Kemudian kewajiban haji yang ketujuh adalah al-halqu awit taksir, ya, mencukur rambut kepala secara gundul bagi laki-laki ataupun memendekkannya. Adapun bagi wanita cukup meluruskan seluruh rambut kepalanya ke belakang dan dipotong sepanjang ruas jari. Maka dijelaskan oleh ulama, mentaroka wajiban wajibatil hajj amdan bi ghairi udhrin, ya, yajibu alaihi ad-dam, ya,
yajib alaihi dam bidzabhi syad. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara wajib kewajibannya ibadah haji yang 7 tadi, maka ia wajib, kalau dia meninggalkan, dia wajib melengkapinya dengan cara memotong seekor kambing. Artinya ketika 7 kewajiban yang ditinggalkan berarti 7 kambing. Tapi bukan berarti kita seorang muslim merasa kaya, wah sudah nggak perlu lah, saya nggak perlu ihram dari mikot, saya nggak perlu sampai maghrib wukuf di Arafahnya, saya tidak perlu mabit di Musdalifah. Bukan berarti, bagaimana mungkin hajinya mabrur? Ini suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan kok ditinggalkan dengan sengaja. Walaupun kaidahnya siapa yang meninggalkan kewajiban di antara wajibnya ibadah haji, maka dia terkena dam, dia harus memotong seekor kambing di Mekah dan dibagikan kepada fakir miskin Mekah. Itu kan berarti karena merasa dia kaya, ya oleh semuanya diganti dengan sengaja, padahal fisiknya sehat, tidak ada uzur, oleh diganti dengan dam. Ini bukan berarti demikian. Kemudian ada pun sunanul haj, sunnah-sunnahnya haji, ya, diantaranya adalah mandi ketika berihram, memakai kain ihram dari berupa sarung dan selendang bagi laki-laki, membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, termasuk juga labbaik hajjan, labbaik umratan. Ini sunnah, itu bukan wajib, bukan rukun. Yang rukun adalah berihram, niat dalam hati untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji tertentu. Kemudian mabit di Mina pada malam Arafah pada tanggal 8 malam 9, itu hukumnya sunnah. Termasuk juga mencium hajar aswad, ini sunnah, bukan wajib. Sebagian kaum muslimin ada yang memaksakan diri harus mencium hajar aswad ketika umrah atau haji. Ini adalah hal yang sangat memberatkan, padahal itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian termasuk sunnah adalah ittiba, yaitu menjadikan kain ihram bagian atas di bawah ketiak kanan pada tawaf kudum atau tawaf umrah bagi laki-laki. Ittiba punya sunnah. Kemudian termasuk sunnah ketika seseorang melaksanakan ibadah umrah atau haji adalah ramel. Ramel yaitu mempercepat langkah kaki pada 3 putaran pertama ketika seseorang melaksanakan tawaf kudum atau tawaf umrah. Kemudian termasuk sunnah bagi orang yang melaksanakan haji qiran atau ifrad melakukan tawaf kudum. Nah, tawaf kudum, tawaf kedatangan ke Mekah. Ini hukumnya sunnah. Kemudian setelah sholat tawaf kudum, ketika ingin melaksanakan sa'i, maka hendaklah niatkan namanya sa'i haji, rukun, melaksanakan rukun. Jadi bagi yang melaksanakan ibadah haji qiran atau ifrad, maka pada awal kedatangan pertama ke Mekah, ketika ia melaksanakan tawaf kudum, itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika sa'i, maka hendaklah niatkan sa'i haji. Sa'inya sa'i haji, yaitu rukun di antara 4 rukun haji. Rukun yang keempat di antara 4 rukun. Kalau 4 rukun haji ada 4, yaitu berihram, itu niat masuk ibadah haji. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah, ketika ada tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Yang keempat adalah sa'i haji. Jadi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ifrad atau qiran, maka dengan demikian pada awal kali kedatangan setelah tawaf kudum hukumnya sunnah, kemudian melaksanakan sa'i haji hukumnya rukun. Itulah diantara sunnah-sunnah haji, dan ini hendaklah kita, baik rukun haji, wajib-wajibnya haji, sunnah-sunnahnya hendaklah kita hafal, ya, hendaknya kita hafal, harus sering kita baca, ya, hendaklah kita hafal. Termasuk juga larangan-larangan ihram, ini penting sekali kita ketahui untuk kita hindari, ya, agar ibadah haji kita mabrur, agar ibadah haji kita sempurna.
Maka wajib rukun kita kerjakan, kewajiban wajib kita laksanakan, kemudian sunnah-sunnahnya hendaklah kita juga amalkan agar ibadah haji kita sesuai tuntunan Nabi. Kemudian larangan-larangannya ya kita wajib tinggalkan, ya, harus kita tinggalkan agar ibadah haji kita mabrur dan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Itulah apa yang kita kaji pada pertemuan sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembalikan pada moderator, barangkali ada pertanyaan silakan. Silakan kepada para jemaah. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau lewat live. Namanya tidak ada pertanyaan, Azam, akhiri kajian kita. Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Abu Hamzah telah mengisi acara kajian fikih manasik haji pada hari ini. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama. Subhanallah wa dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.